Matahari siang terik membakar kota Semarang. Di antara lalu lintas yang padat dan suara bising perkotaan, seorang pramugari bernama Rina Wijayanti melangkah anggun menuju sebuah warung makan sederhana di pinggir proyek pembangunan gedung tinggi. Seragam birunya yang elegan kontras dengan suasana sekitar yang penuh debu dan suara palu bertalu-talu. Ia melepaskan kacamata hitamnya, lalu masuk ke warung, mencari tempat duduk yang kosong. Sudah beberapa kali ia makan di sini setelah penerbangan, sekadar menikmati suasana sederhana yang jauh dari gemerlap dunia aviasi. Di sudut warung, seorang pria berkulit sawo matang dengan tubuh atletis duduk sendirian, menyantap nasi dengan lahap. Bajunya lusuh, bercampur keringat dan debu semen, jelas seorang kuli bangunan. Namun, ada sesuatu yang berbeda dari sosoknya. Rahangnya tegas, tatapannya tajam tapi tenang, dan caranya membawa diri tidak seperti pekerja kasar pada umumnya. Rina melirik sekilas, merasa ada keanehan dalam cara pria itu duduk, seperti seseorang yang terbiasa dalam posisi waspada. "Pesan apa, Mbak?" tanya pemilik warung ramah. Rina tersenyum. "Seperti biasa, Bu, nasi pecel sama es teh." Sambil menunggu pesanan, ia tak sengaja melihat pria tadi menatapnya sekilas sebelum kembali fokus pada makanannya. Ada sesuatu dalam tatapan itu, bukan tatapan pria biasa yang terpesona oleh kecantikannya, tetapi tatapan seorang yang sedang menganalisis sesuatu. Sejenak, Rina merasa jantungnya berdegup sedikit lebih cepat. Ia mengalihkan pandangan keluar jendela, mencoba mengabaikan rasa penasaran yang tiba-tiba muncul. Saat makanannya datang, Rina mulai menyantapnya dengan tenang. Namun, suara obrolan beberapa kuli di belakangnya membuatnya tergelitik. "Itu si Andika aneh. Kuli bangunan kok ngomongnya kayak orang pinter." "Iya, bro. Kayak bukan dari dunia kita. Makan aja rapi banget." Rina menahan senyum. Andika, rupanya itu nama pria tersebut. Ia melirik sekilas dan menyadari sesuatu, cara pria itu memegang sendok dan garpu begitu berkelas, jauh dari kebiasaan buruh bangunan biasa. Ada keanggunan dalam setiap gerakannya, seperti seseorang yang terbiasa dengan disiplin tinggi. Tiba-tiba, suara keras terdengar dari proyek di seberang jalan. Seorang mandor berteriak marah, memaki seorang buruh yang melakukan kesalahan. Namun yang mengejutkan, Andika bangkit dari kursinya, berjalan mendekat dengan langkah tenang, dan berbicara dengan suara rendah namun tegas. Seketika, mandor yang awalnya berang berubah diam, seperti anak kecil yang ditegur gurunya. Rina menatap pemandangan itu dengan penuh keheranan. Ada sesuatu yang sangat tidak biasa dari sosok pria ini. Untuk pertama kalinya, Rina merasa tertarik bukan karena ketampanan atau status seseorang, melainkan karena misteri yang menyelimutinya. Siapa sebenarnya Andika? Hari-hari berlalu, dan tanpa disadari, Rina semakin sering datang ke warung makan itu. Awalnya, ia hanya ingin menikmati hidangan sederhana yang mengingatkannya pada masakan ibunya di kampung. Namun, ada alasan lain yang mulai ia sadari, kehadiran seorang kuli bangunan bernama Andika yang semakin menarik perhatiannya. Setiap kali ia datang, pria itu selalu ada, duduk di tempat yang sama, makan dengan tenang, dan sesekali menatapnya dengan tatapan tajam yang sulit diartikan. Suatu siang yang panas, ketika Rina sedang menyantap makanannya, Andika tiba-tiba berbicara kepadanya untuk pertama kali. "Mbak sering kesini?" "Iya." Suaranya dalam dan berwibawa, sangat berbeda dengan bayangan Rina tentang seorang buruh kasar. Rina sedikit terkejut, tapi ia menanggapi dengan santai. "Iya, makan di sini enak dan suasananya nyaman." Andika tersenyum tipis, lalu menyesap teh hangatnya. Seorang pramugari seperti Mbak Rina biasanya lebih suka tempat yang lebih eksklusif, katanya pelan, namun setiap katanya terdengar seolah telah dipikirkan dengan matang. Jantung Rina berdegup lebih cepat. Bagaimana pria ini tahu bahwa ia seorang pramugari? Seingatnya, ia tak pernah mengenalkan diri. "Kok tahu kalau saya pramugari?" tanyanya, menatap Andika dengan penuh selidik. Andika mengangkat bahu santai. Dari cara Mbak berjalan, sikap tubuh, dan pilihan kata saat berbicara dengan pemilik warung. Semua itu menunjukkan kelas dan kebiasaan seseorang. Jawaban itu membuat Rina semakin penasaran. Seorang kuli bangunan tidak seharusnya memiliki pengamatan setajam itu. Hatinya mulai dipenuhi tanda tanya besar, tetapi alih-alih menjauh, ia justru semakin tertarik. Ada sesuatu dalam diri Andika yang terasa berbeda, sesuatu yang belum pernah ia temui sebelumnya. Tanpa disadari, obrolan mereka semakin sering terjadi. Dari sekadar menanyakan menu makanan,
hingga percakapan panjang tentang kehidupan, impian, dan sudut pandang mereka tentang dunia. Andika selalu berbicara dengan penuh keyakinan, dengan tatapan mata yang seolah menyimpan rahasia besar yang belum siap ia ungkapkan. Rina tahu, ia sedang jatuh cinta. Namun, ia juga tahu, pria di depannya bukan pria biasa. Seiring berjalannya waktu, hubungan Rina dan Andika semakin dekat. Setiap kali Rina datang ke warung, Andika selalu menyambutnya dengan senyum tipisnya yang misterius. Mereka berbincang tentang banyak hal, tentang kehidupan, mimpi, dan harapan. Namun, di balik kedekatan itu, Andika tetap menjadi teka-teki besar bagi Rina. Pria ini bukan sekadar kuli bangunan biasa. Ada sesuatu yang tersembunyi di balik tatapan tajam dan caranya berbicara dengan penuh wibawa. Suatu sore, setelah beberapa bulan mereka sering bertemu, Andika tiba-tiba berbicara dengan nada serius. "Mbak Rina, saya ingin bertanya sesuatu yang mungkin akan mengejutkan." Rina menatapnya dengan bingung. "Apa itu?" Andika menarik napas dalam. "Maukah Mbak Rina menikah dengan saya?" Jantung Rina serasa berhenti berdetak. Lamaran itu datang begitu tiba-tiba, tanpa tanda-tanda sebelumnya. Matanya membelalak, tangannya gemetar. Ia menatap Andika, mencoba mencari kepastian di balik sorot matanya. Namun, pria itu tetap tenang, seperti seseorang yang sudah sangat yakin dengan keputusannya. Berita ini segera menyebar dengan cepat. Keluarga dan teman-teman Rina terkejut, bahkan beberapa di antaranya menertawakan keputusannya. "Kamu gila, Rina, masa seorang pramugari cantik dan sukses seperti kamu mau menikahi seorang kuli bangunan?" Omel salah satu sahabatnya. Namun, Rina tidak peduli. Ia tahu bahwa hatinya telah memilih Andika. Ada sesuatu dalam diri pria itu yang membuatnya yakin, meskipun logika berkata sebaliknya. Cinta ini bukan tentang status sosial atau materi. Ini tentang perasaan yang tulus, tentang sesuatu yang lebih dalam dari sekadar pekerjaan atau penampilan. Dengan penuh keyakinan, Rina menerima lamaran itu. Ia tahu keputusannya akan menuai kontroversi, tetapi hatinya sudah menetapkan pilihan. Yang tidak ia sadari, kejutan yang lebih besar masih menantinya. Karena pria yang baru saja ia terima lamarannya bukan sekadar kuli bangunan, ia adalah seorang kapten Panglima Kopassus yang sedang menyamar. Hari yang dinanti akhirnya tiba. Pernikahan Rina dan Andika digelar dengan sederhana di sebuah rumah makan kecil di Semarang. Tidak ada pesta mewah, tidak ada dekorasi yang berlebihan, hanya sebuah acara sakral yang dihadiri keluarga dekat dan beberapa sahabat Rina yang masih tak percaya bahwa seorang pramugari cantik menikahi seorang kuli bangunan. Rina mengenakan kebaya putih sederhana, sementara Andika hanya memakai kemeja polos dengan senyum tenangnya yang khas. Meski tanpa kemewahan, ada sesuatu yang begitu hangat dalam suasana pernikahan itu. Namun, di luar sana, kabar ini telah menyebar luas dan menjadi bahan perbincangan. Foto-foto pernikahan mereka beredar di media sosial, menjadi viral dengan berbagai komentar dari warganet. Ada yang terharu dengan kisah cinta mereka, namun tidak sedikit pula yang mencibir keputusan Rina. "Pramugari cantik kok milih kuli bangunan. Sayang banget," tulis salah satu komentar. Namun, ada juga yang mendukung. "Cinta itu nggak lihat status. Salut sama Rina yang berani memilih berdasarkan hati." Rina mengabaikan semua komentar negatif. Baginya, kebahagiaan sejati bukanlah tentang bagaimana orang lain memandangnya, tetapi tentang bagaimana ia merasa saat bersama Andika. Dan di matanya, pria itu adalah sosok yang penuh ketenangan, keyakinan, dan kedewasaan, seseorang yang mampu membuatnya merasa aman. Namun, ada sesuatu yang terus mengusik pikirannya. Selama ini, Andika tidak pernah berbicara banyak tentang masa lalunya. Ia tidak pernah menceritakan keluarganya, latar belakangnya, atau alasan mengapa ia memilih menjadi seorang kuli bangunan. Setiap kali Rina bertanya, Andika hanya tersenyum dan berkata, "Nanti kamu akan tahu pada waktunya." Ketidakpastian itu semakin besar ketika, di malam pertama mereka sebagai suami istri, Rina menemukan sebuah kotak hitam kecil tersembunyi di dalam lemari. Dengan rasa penasaran, ia membukanya perlahan. Mata Rina membelalak saat melihat isinya, sebuah pistol, kartu identitas militer, dan sebuah lencana Kopassus. Napasnya tercekat, jantungnya berdegup kencang. Siapa sebenarnya pria yang baru saja ia nikahi? Malam terasa begitu sunyi saat Rina menatap isi kotak hitam yang baru saja ia temukan. Tangannya gemetar saat menyentuh pistol yang tersimpan rapi di dalamnya. Di sampingnya,
Ada sebuah kartu identitas militer dengan nama Kapten Andika Prasetya, Kopassus, serta sebuah lencana berlogo baret merah yang hanya dimiliki oleh pasukan elit. Matanya membelalak, suaminya bukanlah kuli bangunan biasa. Langkah kaki terdengar dari luar kamar. Rina buru-buru menutup kotak itu, tetapi sudah terlambat. Andika berdiri di ambang pintu, menatapnya dengan ekspresi yang sulit ditebak. Ada kilatan tajam di matanya, bukan kemarahan, tetapi lebih seperti seseorang yang tahu bahwa rahasianya akhirnya terbongkar. Kamu menemukannya lebih cepat dari yang aku kira, suara Andika terdengar tenang, tapi ada ketegangan yang tersembunyi di baliknya. Rina bangkit dari tempat duduknya, menatap suaminya dengan campuran rasa kaget, takut, dan bingung. Siapa kamu sebenarnya, Andika? Apa semua ini? Apa aku menikahi seseorang yang selama ini menyamar? Suaranya bergetar, dadanya sesak oleh berbagai pertanyaan. Andika menghela napas dalam, lalu melangkah mendekat. Ia mengambil kotak itu dari tangan Rina, menatapnya sejenak sebelum akhirnya berkata, "Aku memang bukan kuli bangunan, Rina. Aku seorang kapten di Kopassus. Aku menyamar untuk sebuah misi penting. Dan sekarang, kamu sudah terlibat lebih jauh dari yang seharusnya." Darah Rina seakan membeku. Terlibat? Apa maksudnya? Andika menggenggam tangan Rina erat. "Aku tidak pernah berniat membohongimu. Aku mencintaimu, itu sungguh. Tapi aku tidak bisa memberitahumu sebelumnya karena aku sedang memburu sindikat perdagangan manusia yang beroperasi di kota ini. Aku menyamar sebagai kuli bangunan untuk mendekati target." Rina merasa dunianya berputar. Pria yang ia cintai, yang ia nikahi, ternyata adalah seorang prajurit elit dengan tugas berbahaya. Ini bukan sekadar kisah cinta biasa. Ia telah masuk ke dalam dunia yang jauh lebih gelap dan penuh risiko. Dan yang lebih mengerikan, jika Andika benar, maka ada kemungkinan nyawanya kini juga dalam bahaya. Rina terduduk lemas di tepi ranjang, pikirannya kalut. Pernikahan yang ia kira hanya soal cinta dan perbedaan status ternyata jauh lebih rumit dari yang ia bayangkan. Suaminya seorang kapten Kopassus yang tengah menyamar untuk memburu sindikat perdagangan manusia. Jika benar demikian, maka tanpa sadar ia telah masuk ke dalam pusaran bahaya. Andika berlutut di hadapannya, menatapnya dalam-dalam. "Aku tahu ini berat untukmu, Rina. Aku tidak akan menyalahkanmu jika kamu ingin pergi. Tapi aku harus menyelesaikan misiku." Rina menatap suaminya dengan mata berkaca-kaca. "Kenapa kamu tidak pernah cerita dari awal? Kenapa aku harus tahu dengan cara seperti ini?" Suaranya bergetar, antara marah dan takut. Andika menghela napas. "Karena semakin sedikit orang yang tahu, semakin aman untukmu. Tapi sekarang mereka sudah tahu kita menikah." Jantung Rina berdetak cepat. "Mereka, maksudmu, sindikat itu?" Andika mengangguk pelan. "Ya, aku mendapat informasi bahwa mereka mulai curiga terhadapku. Dan sekarang setelah pernikahan kita viral, kemungkinan mereka juga menaruh perhatian padamu." Darah Rina seakan berhenti mengalir. Ia tak pernah membayangkan bahwa cinta yang ia pilih akan membawanya ke dalam bahaya sebesar ini. Tangannya menggenggam erat lengan Andika, mencari perlindungan. "Apa yang harus kita lakukan?" tanyanya dengan suara hampir berbisik. Andika menatapnya dengan penuh ketegasan. "Aku akan melindungimu, Rina. Apapun yang terjadi, aku tidak akan membiarkan mereka menyentuhmu." Namun jauh di dalam hatinya, Andika tahu, pertarungan sebenarnya baru saja dimulai. Malam itu, Rina sulit memejamkan mata. Pikirannya terus dihantui ketakutan setelah mengetahui bahwa dirinya kini menjadi sasaran sindikat berbahaya. Andika duduk di samping jendela kamar mereka, matanya tajam mengawasi keadaan sekitar, seolah mengantisipasi sesuatu. Suasana sunyi, hanya suara detak jam yang terdengar mengisi ruangan. Tiba-tiba, sebuah suara aneh terdengar dari luar rumah. Rina tersentak, jantungnya berdegup kencang. Andika dengan sigap meraih pistolnya dan memberi isyarat agar Rina tetap diam. Ia berjalan perlahan menuju pintu, matanya menyapu setiap sudut ruangan dengan waspada. Ketika Andika mengintip keluar melalui celah tirai, ia melihat sebuah mobil hitam mencurigakan terparkir di depan rumah mereka. Beberapa bayangan terlihat bergerak di dalamnya, seolah mengawasi rumah mereka. Andika mengepalkan tangan. "Mereka sudah mulai bergerak," gumamnya pelan. Tak ingin mengambil risiko, Andika segera menarik Rina ke dalam pelukannya. "Kita harus pergi dari sini sekarang," bisiknya tegas. Tanpa banyak tanya, Rina mengangguk meski hatinya dipenuhi ketakutan. Andika membuka sebuah panel rahasia di lantai,
mengungkap sebuah lorong bawah tanah yang selama ini disembunyikannya. Dengan cepat, mereka masuk ke dalam lorong itu. Rina berjalan mengikuti Andika, napasnya tersengal akibat rasa panik yang menghantui. Di atas sana, terdengar suara pintu rumah mereka didobrak dengan kasar. Orang-orang dari sindikat itu telah masuk. Langkah kaki mereka bergema di lorong sempit itu. Rina menggenggam tangan Andika erat-erat. "Kemana kita pergi?" tanyanya dengan suara bergetar. Andika menoleh dengan tatapan penuh ketegasan. "Ke tempat yang lebih aman. Aku janji, aku tidak akan membiarkan mereka menyentuhmu." Tapi jauh di lubuk hatinya, ia tahu bahwa ini baru permulaan. Mereka tidak akan berhenti sampai salah satu dari mereka kalah. Lorong bawah tanah yang mereka lalui berujung pada sebuah bangunan tua di pinggir kota. Andika memeriksa keadaan sekitar dengan cepat, memastikan tidak ada yang mengikuti mereka. Rina masih gemetar, pikirannya kacau. Ia tak pernah membayangkan hidupnya berubah drastis seperti ini, dari seorang pramugari yang menjalani kehidupan normal, kini ia menjadi buronan sindikat kejam. Tiba-tiba, suara dering ponsel Andika memecah. Keheningan. Ia segera mengangkatnya. "Mereka sudah menemukan tempat persembunyianmu." Suara berat di seberang terdengar tegang. Itu suara salah satu rekannya di Kopassus. "Kau harus keluar sekarang, atau mereka akan mengepungmu." Andika mengumpat pelan. Waktu mereka habis. Ia meraih pistolnya, lalu menatap Rina dalam-dalam. "Dengar, aku ingin kau tetap di belakangku, apapun yang terjadi. Aku akan membawamu keluar dari sini dengan selamat." Baru saja ia selesai bicara, suara tembakan menggema di udara. Jendela bangunan tua itu pecah, peluru berhamburan. Mereka telah tiba. Andika langsung menarik Rina ke balik meja, melindunginya dari hujan peluru. "Tetap di sini," katanya tegas sebelum berbalik dan mulai membalas tembakan dengan presisi seorang prajurit elit. Rina menahan napas, menyaksikan bagaimana suaminya berubah menjadi sosok yang berbeda, bukan lagi kuli bangunan sederhana, tetapi seorang prajurit Kopassus yang terlatih. Gerakannya cepat dan taktis, setiap tembakan yang dilepaskannya mengenai target dengan sempurna. Satu persatu anggota sindikat tumbang. Namun, pemimpin sindikat itu, seorang pria bertubuh besar dengan wajah penuh luka, muncul dari balik bayangan. Ia menodongkan pistol ke arah Rina. "Letakkan senjatamu, Kapten, atau istrimu mati di tempat." Andika membeku, rahangnya mengeras. Dengan perlahan, ia menurunkan senjatanya. Namun, di saat pria itu lengah, Rina bergerak cepat, meraih sebuah kayu dan menghantam kepala pria itu sekuat tenaga. Andika langsung mengambil kesempatan itu, mencabut pisau dari pinggangnya dan melumpuhkan musuh terakhirnya dalam satu gerakan cepat. Suasana hening. Ancaman telah berakhir. Rina masih terengah-engah, tangannya gemetar. Andika mendekatinya, menatapnya dengan bangga. "Aku tahu kau kuat," katanya sambil menggenggam tangannya erat. Malam itu, setelah semua berakhir, mereka berdiri di bawah langit berbintang. Rina menatap suaminya dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Ia tahu, hidupnya tak akan pernah sama lagi. Tapi satu hal yang pasti, ia telah memilih orang yang tepat untuk mendampinginya. Andika tersenyum dan berbisik, "Kita pulang."